Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dalam program Bisa Bagus, Bincang Santai bersama Gus. Satu program yang diinisiasi oleh kawan-kawan Humas dan BPID Kemenak Kota Malang. Kali ini kita akan ngobrol-ngobrol dengan Kepala Seksi Penyelenggara Haji dan Umroh terkait dengan pelunasan haji yang memang rentang waktunya untuk tahap pertama ini sangat pendek. Untuk itu kita coba kendala-kendala apa saja yang terjadi sehingga biasanya 1-2 hari langsung dibuka pelunasan, sudah berbondong-bondong pelunasi, tapi persentase kita untuk tahun ini masih melambat. Karenanya kita akan bertanya langsung kepada Pak Kasih PHU, Pak Dr. Subhan. Assalamualaikum Pak Dr. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita oleh Kanwil ini kan diminta untuk melakukan percepatan karena grafiknya melambat, grafik pelunasannya melambat. Kira-kira apa saja yang menjadi kendala masyarakat itu tidak seperti tahun-tahun yang lalu, begitu cepatnya dibuka langsung berebut melunasi, sementara yang sekarang kok dari 1193 kita masih di kisaran 200 sampai 300 yang melunasi. Monggo. Memang pada tahun ini 2024 itu ada perubahan SOP pembayaran. Kalau tahun kemarin ketika jamaah dinyatakan masuk porsi, mereka pelunasan baru kemudian istitoah. Kalau pada tahun ini istitoah dulu, cek kesehatan dulu, masuk data Sisko Hadkes, kemudian masuk ke Haji Pintar, di situ tertulis jamaah istitoah bisa melunasi. Jadi dinyatakan istitoah dulu baru melunasi. Istitoah kesehatan. Nah, kendala kemarin ketika hari pertama, kedua, ketiga itu ada trouble di aplikasi, sehingga kita kemarin intensif rapat sampai 3 hari, mulai tingkat kota, provinsi sampai ke pusat. Ternyata memang Sisko Hadkesnya sedang maintenance. Berarti bukan karena masalah masyarakat ya? Ya antara lain juga itu. Oh ya. Masyarakatnya juga ada kan itu. Karena terkait dengan kesehatan mereka. Akhirnya setelah 5 hari pelunasan itu sudah menunjukkan progres yang lebih baik dari sebelumnya. Artinya sistem sudah berjalan dengan lancar. Dari kebijakan istitoah kesehatan sebelum pelunasan, masih ada kemungkinankah untuk para lansia-lansia ini berangkat haji? Nah, ini karena ada kegundahan dari masyarakat ya. Masih bisa, Gus, masih bisa. Asalkan tadi itu istitoahnya terpenuhi. Jadi untuk istitoah kesehatan ini kan tidak harus orangnya sudah sepuh. Ada yang sepuh tapi sehat. Ada yang masih usia 40 tapi tidak sehat kan ada. Jadi memang dari Dinas Kesehatan, Kementerian Kesehatan itu memang menetapkan untuk status istitoah itu untuk yang bisa berangkat atau tidak itu ada 4. Satu, nanti di aplikasi Haji Pintar itu masing-masing jamaah akan tertulis istitoah, itu langsung bisa melunasi ke Bank Syariah. Kemudian yang kedua, istitoah pendampingan. Pendampingan itu ada 2 juga, pendampingan obat atau juga pendampingan orang. Nah, itu juga bisa melunasi kalau itu. Kategori yang ketiga itu tidak istitoah sementara. Jadi yang tidak istitoah sementara ini mungkin mempunyai penyakit tertentu, tapi didampingi dengan pengobatan. Nanti kalau sudah sembuh diperiksa lagi, pemeriksaan tahap kedua,
dinyatakan sembuh ya bisa melaksanakan pelunasan. Pemeriksaannya berapa tahap? Kok ada tahap kedua? Satu pertama itu di Denkes, kemudian nanti kalau ada lanjutan ya periksa lagi. Gitu. Tidak semuanya bertahap ya. Kalau sudah istitoah sudah ada hambatan tidak masalah. Kemudian yang keempat itu tidak istitoah. Artinya secara medis yang bersangkutan itu mungkin berat untuk berangkat haji pada tahun ini. Tapi pemerintah juga masih memberikan alternatif. Satu, ya, kalau tidak bisa berangkat tahun ini, maka jamaah ini tetap prioritas di tahun 2025. Kemudian alternatif yang kedua, yang bersangkutan jika masih belum sehat itu bisa pelimpahan kepada ahli waris. Pelimpahan ahli waris. Anak, kemudian juga saudara kandung, suami atau istri, ya, itu bisa. Kemudian yang berikutnya dicabut atau diambil, setoran awalnya diambil. Setorannya berarti sudah kita ngurus menyatakan pencairannya. dia berhenti enggak lagi niatin sun pergi haji ya. Berangkat atau tidaknya itu kan berdasarkan surat keterangan dokter. Yang masuk kategori tidak istitoah niku napa mawon? Apa saja itu? Ya, satu misalnya saya sudah hafal keseluruhan Gus ya bukan orang kesehatan. Jadi yang misalnya HB lebih dari 9 atau lebih dari 8 itu mungkin juga diterapi. Kemudian gagal ginjal. Cuci darah yang gagal ginjal tapi yang stadium 4. Kemudian juga diabetes yang tidak terkendali, tidak bisa diberangkatkan, itu antara lain seperti itu. Ya memang dia tidak mandiri secara kesehatan, jadi tidak bisa jalan-jalan sendiri lah, masih bergantung kepada jamaah yang lain ya. Berarti yang kemudian kayak tahun kemarin banyak yang demensia itu tidak mungkin berangkat tahun ini. Yang demensia, yang pikun itu tidak bisa berangkat begitu. Itu termasuk yang tidak bisa diberangkatkan. Ini ada kasus sudah mulai 2 tahun lalu itu dipanggil, ketika itu usianya 93 tahun, sempat viral itu di medsos, tidak berangkat karena peraturan, ya karena kesehatan itu. Saat ini 95 tahun usia beliau, masih diberi umur panjang. Kemudian kemarin ahli warisnya ke sini berkonsultasi bagaimana ini, ya saya sampaikan ini harus rekom dokter. Tapi keluarganya sudah juga menyerah karena beliau itu sudah pikun, jalannya dipapa. Kemudian dari RSUD Kota Malang juga tidak merekomendasi untuk berangkat. Sehingga kemungkinan nanti ya diambil, kita cairkan. Dengan kebijakan baru yang seperti ini berarti ada enggak masih petugas khusus lansia, ramah lansia yang seperti tahun kemarin? Nah ini kalau rekrut petugas sih kok umum saja, tidak ada belum ada ya. Belum ada. Mungkin kalau ada tambahan kami tidak tahu. Nah itu apa saja variabel? Mungkin masyarakat masih bingung untuk proses ke puskesmas ya? Ya puskesmas. Puskesmas kecamatan. Ke puskesmas kecamatan itu membawa apa saja untuk pelunasan? Itu. Enggak, untuk cek kesehatannya cukup bilang kesehatan untuk haji begitu saja atau harus? Ada surat dari Kemenak. Oh, surat panggilan itu. Ya. Dari surat pemberitahuan kita dibawa ke puskesmas. Puskesmas sudah ada datanya dari Siskohat sudah ada. Oke. Jadi ke sana enggak boleh kosongan, jadi bawa panggilan kita ya. Oke, setelah itu ini masih berlaku ngelunasi nyicil apa enggak ini? Kan kemarin sempat ada rame-rame bisa dicicil pelunasannya. Ya kemarin sebelum ada kabar harus melunasi itu ada cicil. Bahkan dipersyaratkan cicilnya juga sekarang itu pelunasan cicil aktif. Cicil aktif itu seperti apa? Ya artinya masih masih terus bayar. melakukan pembayaran. Oke.
Jadi ini yang porsi berangkat ini Gus, satu urut porsi. Urut porsi. Oke, kemudian lansia tadi itu. Lansia ini prioritas minimal berapa? Nah ini lansia untuk Jawa Timur itu 109 paling tua, paling muda 84. 84. Berarti kalau 70-an masih belum bisa diprioritaskan ya? Nggak bisa. Mungkin 2 tahun lagi. Kecuali yang 80-an sampai 100 tadi mundur itu ya? Iya. 84 sampai 109 itu lansia yang seharusnya lansia kan 60 sudah lansia. Cuma karena antriannya terlalu banyak menjadi 84 ya, paling muda ya. Paling muda 84. 80. Kemudian yang prioritas utama ini cadangan juga. Oh, cadangan. Cadangan itu kriteria cadangan itu ya urut porsi. Urut porsi. Kemudian diprioritaskan di tahap 1 ini untuk melunasi. Ya memang sih ada yang banyak yang menyatakan belum, ada yang juga sudah siap mau melunasi dan seterusnya. Terutama kami anjurkan cadangan-cadangan yang terdekat dengan batas akhir pendaftaran. Karena kita yang berangkat ini urut porsi 20 Januari 2012. Jadi kalau 21, 22 sampai 30 itu kemungkinan berangkatnya sangat besar. Sehingga mungkin ada yang mundur itu, sehingga ini nanti yang dekat pendaftaran 20 Januari 2012 ya. Pendaftaran tertua yang berangkat tahun ini. Kalau 2014 mungkin berangkat enggak? 2014 pendaftaran 2014. Oh, daring kok. Belum ya? Belum. Itu jaraknya itu bisa 2027 atau berapa? Siapa tahu ada jalur-jalur berliku-liku yang kemudian bisa melunasi. Atau kita berintegritas sehingga tidak bisa menjalur-jalurkan. Bisa. Jadi petugas kan banyak kita itu kategorinya. Oke. Kemudian berapa pelunasan yang harus dilunaskan oleh jamaah di 33 sekian juta. Jadi setoran awal 25, kemudian 25 subsidi atau dana manfaat dari pemerintah itu sekitar berapa itu? 40 berapa. Kemudian pelunasannya sisanya 33, sekian. 33 juta ya, 33 juta ya, berarti sekitar 56-60 jutaan ya, untuk dilunasi. Berarti yang 40 juta itu 58 kita dari dana optimalisasi itu ya. Kita 58 ya, 58 juta. Jawa Timur 58 juta. Jadi 25 setoran awal, berarti tinggal 33 itu. Itu untuk kayaknya kota Jawa Timur paling mahal ya. Ada daerah lain yang lebih mahal. Ada yang lebih mahal ya. Ada yang 91, ada yang 90. Itu kriterianya apa untuk kok bisa beda-beda itu? Kalau Jawa Timur katanya kaitannya dengan bandara yang tidak bisa memuat pesawat yang besar, sehingga pesawatnya harusnya bisa 1 harus 2 gitu, sehingga jatuh makanya di situ. Kalau yang lain kami belum tahu. Oke. Jadi sebenarnya bukan karena pemerintah kepingin badi ya? Oh, bukan. Ya. Sudah dibadeni itu, mau disubsidi sampai 40 juta, 30 sekian juta. Ya, berarti sebenarnya masyarakat sudah dapat laba dari pelunasan, dari antriannya itu sudah dapat laba, meskipun agak mahal sedikit, tetapi itu sebenarnya sudah hampir separuh ya, berapa persen penambahan? 40%. Kalau dulu malah terbalik, pemerintah 40, kita yang 60. Sekarang jamaah yang pemerintah yang 60 yang dulu ya? Yang dulu ya 60, pemerintah 40. Sekarang dibalik, pemerintah 40, jamaahnya 60. Oke. Jadi ketercukupan itu juga harus memperhitungkan itu. Istitoah, percepatan apa strategi untuk ini terakhir kapan untuk gelombang pertama pelunasan ini? Sekitar Februari, masih sekitar 19 hari. 19 hari lagi dari hari ini tanggal 24. Biar tepat saya lihat Agus ya. Jadi mengira-kira enggak enak nanti. Jadi batas untuk file itu kakek ini. Ini
Untuk tahap 1 sampai 12 Februari. 12 Februari. Kalau sekarang tanggal 24 ya berarti kurang. Kalau tahap 1 itu tetap. sudah terpenuhkan berarti tidak ada tahap kedua. Tetap ada. Tetap ada tahap kedua. Kalau semua sudah penuh full, targetnya sudah selesai, tetap Ya, ada. tetap Berarti seumpama saya tidak bisa melunasi uang saya ini baru bisa dapat untung setelah tanggal 12 Februari begitu, bisa enggak? Jadi gini, yang tahap kedua itu satu, tadi yang tahap 1 tidak istitoah, Nggih. kan dia gagal sistem, Nggih. maka dia bisa melunasi di Tahap kedua. Oh, gitu. Yang belum istitoah. tahap 1. Istitoah kesehatan tahap 1. Nanti Kalau tahap kan kedua. makanya ada pemeriksaan lanjutan itu. Oke. Nanti sehat, istitoah kedua bisa melunasi di tahap kedua. Kemudian Kalau yang kedua, istitoahnya ini berarti kan jadi enggak minta ditunda melunasi keuangannya itu di tahap kedua, bisa enggak? nah, itu aturannya yang enggak ada. Belum ada nggih? Belum ada. Jadi ini saya bacakan. Untuk yang kedua itu, untuk yang kedua, jamaah tahap ke-1 yang pada saat proses pelunasan mengalami kegagalan sistem. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, pendamping jamaah haji lanjut usia. Jadi ketika lanjut usia sudah istitoah, kemudian beliau sudah melunasi, maka pendampingnya bisa didaftarkan. Tapi persyaratannya tadi itu, pendampingnya itu sudah punya porsi minimal 5 tahun itu. Minimal 5 tahun. Oke. Kemudian yang ketiga, jamaah haji penggabungan suami istri. Oh, penggabungan. Penggabungan suami istri dan anak kandung. Suami istri itu ada enggak aturan yang dahulu harus suaminya dulu terus Nggak ada. gabung? Pokoknya siapa yang duluan Ya, bisa duluan ditarik. Bisa digabungi. Itu juga 5 minimal 5 tahun ya. 5 tahun. Nggih. Kalau cuma 1 tahun enggak bisa ya. Nggak bisa. Ini 13 terakhir sebelum tanggal 13 Mei 2019. berangkatnya Karena nanti ada 31. pertanyaan ini bisa enggak melakukan penggabungan itu? Berarti bisa ya penggabungan. Tapi kalau sebelum 5 tahun enggak bisa ya? Bisa. Kemudian berikutnya pendamping jamaah haji penyandang disabilitas. Tapi tetap juga pendampingnya 5 tahun ini. Kalau seumpama disabilitas ini tidak punya pendamping, itu kita menyiapkan Nah, itu petugas hajinya. petugas hajinya ya. Iya. Petugas haji kita ya. Oke. Nah, oke. Dititipkan ke jamaah yang lain. Titipkan jamaah. Oke. Tetapi tetap disabilitas itu akan mendapat istitoah ya. Oke. Disabilitas itu kan mungkin kan cacat fisik karena sejak lahir dan sebagainya, perlu pendamping karena dia pakai Yang kursi penting dan sebagainya. nggak sakit-sakitan nggak lah di sakit-sakitan. sana ya. Yang penting sehat orangnya. Sampai 12 Februari. Strategi apa untuk yang dilakukan Pak Kasih ini untuk melakukan percepatan sampai 12 itu mungkin biasa agar bisa cepat lunas lah begitu. Ya karena kita ini punya mitra KPIU itu, ya kita sampaikan ke KPIU masing-masing untuk melakukan percepatan. Tapi insya Allah yang sudah istitoah itu juga banyak juga yang sudah melunasi, tapi ada yang belum. Mungkin ini kaitannya dengan ekonomi tadi. Ini proses semua ya di kawan-kawan kita. Oke, mungkin ini sampai di sini kita bisa bagus kali ini. Jadi Bapak Ibu sekalian pemirsa, monggo yang mau melunasi segera dilunasi sampai tanggal 12 Februari. Ini tapi Pak Kasih tadi belum menjelaskan ini. Kalau seumpama istitoah duwe itu belum bisa melunasi tahap pertama, boleh enggak melunasi tahap kedua itu? Nah, itu Kalau siapa tahu tahap kedua dia punya rezeki nomplok begitu. berarti di tahap 1 itu dipaksakan harus lunas itu. Artinya ya mungkin berupaya dulu karena di aturan tidak ada yang melunasi
Tahap kedua itu karena memang gagal sistem tadi itu, bukan karena masalah ekonomi. Istitoahnya harus istitoah kesehatan, bukan istitoah keuangan. Bisa keuangan. Asumsinya sudah punya kan itu. Tapi ini satu pesan agar mungkin mengedukasi masyarakat. Kita titip nanti ke penyuluh, ke pengawas madrasah, ke kepala madrasah, agar nanti orang tua yang sudah memang punya kelebihan rezeki untuk segera mendaftarkan anaknya untuk daftar haji itu segera, agar Umur minimal umur berapa? 12 tahun. 12 tahun. Sehingga nanti kalau sekarang antriannya 37, kalau sekarang usianya 12 tahun, berarti kan berangkat masih usia 40 sekian. Sehingga nah ini mungkin trik kita untuk bisa Kota Malang ini bisa. Nanti 37 tahun yang akan datang itu yang berangkat masih muda-muda gitu ya. Amin, amin. Pokoknya gak duwe utang akeh ya. Oke, Bapak Ibu sekalian, 12 Februari adalah batas akhir pendaftaran haji panjenengan semua, segera lunasi. Ya, insya Allah mau umpama jenengan melunasi untuk awal-awal berhutang, nanti ada ganti dari Allah. Pokoknya lillah ini ya. Lillah. Untuk yang tahap kedua mulai tanggal Maret Gus. Oh, enggak langsung ya, enggak otomatis ya. Betul. Nanti mulai 5 Maret sampai 26 Maret. 5 Maret sampai 26 Maret untuk pelunasan penggabungan dan yang tadi gagal sistem karena belum istitoah, yang sekarang ini belum dianggap istitoah kesehatan, segera merubah gaya hidupnya supaya sehat, harus gaya hidup sehat agar nanti bisa periksa di tahap kedua, dan nanti tanggal berapa Maret tadi? Mulai 5 Maret. Tanggal 5 Maret bisa melakukan pelunasan sehingga tahun ini bisa ikut berangkat haji. Moga-moga panjenengan semua yang sudah terdaftar, baik yang bisa melunasi tahun ini ataupun yang masih ditunda atau ternyata gagal, mungkin yang gagal karena sudah tidak dianggap istitoah itu karena sudah bayar niatul mukmin khairum min amalihi lah. Jadi niat panjenengan untuk sowan ke Mekah Madinah sudah tercatat oleh Allah, meskipun ternyata gagal berangkat karena tidak dianggap istitoah oleh Kementerian Kesehatan. Mungkin ini yang bisa kita sampaikan pada Kiat Bisa Bakut kali ini. Sukses untuk panjenengan semua. Moga-moga panjenengan yang berangkat haji tahun ini menjadi haji mabrur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam integritas.